saya Maria Castanole. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak sebagai profesi sebagai akuntansi. Pertama-tama, tolong Bapak perkenalkan nama, serta tempat tanggal lahir. Saya Victor, saya supervisor accounting di PT ISC, kantor di Duren Sawit. Itu bisa kerjanya bisa WFH, bisa di offline, jadi bisa ke kantor, bisa juga ngerjain dari rumah ya. Saya lahir 23 Maret 98 di Jakarta. Oke, terus? Nama perusahaan Bapak apa? ISC, PT ISC. Bapak menjabat sebagai Supervisor accounting. itu berapa tahun, Pak? 4 tahunan ada. Bapak lulusan tahun berapa? 9 Kampus yang lulusan Bapak itu kampus Mercu Buana yang di Jakarta Barat. Terus di tempat kerjanya Bapak tuh ada penaikan jabatan nggak, Pak? Ada. Jadi rentangnya pertama dari staff dulu, baru supervisor, baru manajer. Pengalaman di luar sekolah yang menunjang profesi Bapak? Di luar sekolah. Iya. Di luar sekolah itu maksudnya gimana? Kayak Bapak ngikut sesuatu yang bisa menunjang profesi Bapak gitu. Saya dulu kerja tapi sambil kuliah. Kuliah malam. Jadi Bapak juga sebelum bekerja di kantor ini Bapak pernah magang di mana aja, Pak? Banyak. Kompas, terus PT Desniroha, terus PT Temposcan Pasifik, terus PT Era Jaya, terus yang terakhir ini di konsultan pajak ini. Skill yang Bapak miliki untuk menunjang profesinya? Kuliah dulu S1 accounting. Terus kan Bapak sekarang lagi bekerja nih. Untuk 5 tahun ke depan ini apa yang Bapak lakuin untuk perusahaan Bapak? Ya bekerja dengan baik aja. Bapak melakukan adaptasi dengan karyawan-karyawan di sana tuh gimana, Pak? Ya baik lah, kan mereka anak-anak semua anak buah. Jadi mereka bikin laporan, terus setelah selesai kasih ke saya kan tinggal ngecek, oke ACC bikin laporan itu tiap bulan. Kalau accounting tuh pembukaan itu tiap bulan mesti lapor. Nanti baru akhir tahun diakumulasi, baru laporan SPT badan tahunan gitu. Tantangan yang Bapak miliki selama bekerja di perusahaan ini apa? Ya, kadang-kadang ya nggak ada lah. Paling anak-anaknya aja paling sering nggak masuk lah, kadang-kadang sakit, kadang kita butuh banget datanya, tiba-tiba anaknya nggak masuk gitu. Ya paling itu aja. Ya di sana juga nggak semuanya S1 ya, ada juga yang dari SMK pembukuan. Nah itu paling dia kita ajarin cuma input aja. Jadi dia belum tahu sampai yang di input itu nanti jadinya seperti apa, belum tahu. Ada juga yang dari diploma 3, D3, ada yang S1. Jadi mereka bisa magang di sana gitu, Pak? Selama ini bisa yang dari SMK. Terus ya gitulah, kadang-kadang kalau lagi pas akhir bulan ya kita lembur sampai malam, bisa sampai jam 9, jam 10. Nanti kalau udah awal bulan lagi udah normal lagi. Kalau akhir tahun lebih parah lagi, bisa sampai 2 minggu kita lembur gitu. Karena akunting pun gitu. Harus teliti ya, Pak? Ya itu, kalau akunting itu harus teliti, jadi beda angka 2 perak, 1 rupiah itu nggak boleh. Harus belen, antara debit sama kredit harus sama. Masuk setengah 9,
pulang jam 5.30 sore, Sabtu Minggu libur. Tapi karena ada beberapa yang bisa saya lakukan di rumah, jadi kadang-kadang saya WFH, kadang-kadang ke kantor. Paling ya kayak sekarang nih datanya udah lengkap, ada yang perlu ambil, pas saya jam 3 pergi ke kantor, kan cuma Duren Sawit dekat, nanti paling balik jam 7 malam gitu. Kendaraan Bapak gunakan untuk ke kantor? Pakai motor. Persyaratan untuk masuk ke perusahaan Bapak itu apa aja Pak? Persyaratan? Ya, yang minimal dia punya background accounting ya, misalnya D3 accounting atau S1 akuntansi. Kalau baru lulus ya mungkin baru belajar dulu ya. Terus accounting itu sekarang tuh semua udah istilahnya setiap tahun tuh diperbarui. Jadi kalau misalnya kayak FURS atau Jahil itu setiap tahun diperbarui. Jadi ada kerjasama antara perusahaan sama pembuat aplikasi software accounting itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya rusak, hang atau apa ya, orang teknisinya itu akan datang ke kantor, dia nggak akan ngebenerin. Bisa aja yang PC-nya atau laptopnya itu emang nggak bisa menerima aplikasinya, bisa jadi kebalikannya, aplikasinya hang. Nah sekarang tuh teknologinya udah gampang deh, udah nggak kayak dulu lagi, apalagi semenjak pandemi itu kan 2019 ya. Itu sekarang semua jadi kerja tuh udah nggak perlu dari kantor lagi, dari rumah bisa. Soalnya data-datanya pun juga udah nggak perlu dikirimin kayak fotokopian gitu. Jadi udah ada PDF, tinggal dilihat, oh benar, kita cek di pembukuan uang kayak ini udah masuk, benar anggarannya ada. Oh ini tangganya udah oke nih, ini jadi sesuai di bulan ini gitu. Kalau sebelum zaman sebelumnya itu kan kita kan kalau kerja di rumah datanya kita mesti bawa pulang, kalau sekarang udah enggak. Tapi kalau accounting memang sebetulnya nggak boleh bawa data ke rumah tuh, istilahnya rahasia perusahaan ya, nggak boleh. Kalau hilang di jalan kan repot. Karena menyangkut keuangan ya? Ya pencatatan sama keuangan juga. Kalau uangnya sih nggak ada, uangnya paling ada di bank. Pencatatan pengeluaran tiap bulan. Sejauh ini Bapak software yang Bapak kuasai? SAP sama Akurat. Itu cara kerjanya gimana Pak? Ya susah diterangin ya. Karena begitu masuk kita harus punya password, harus bisa login, terus baru masuk login. Jadi cuma kita doang yang punya password itu, yang lain nggak punya. Baru kita masuk di situ. Kita mulai masukin kas, uang masuk, uang keluar. Terus kita mulai masukin mana piutang, mana hutang. Terus kita masuk, nanti akan keluar sendiri laporannya. Jadi udah langsung ini ada debit, udah kredit. Kita lihat ada, oh ini ada neracanya, ini laba ruginya itu akan nyambung gitu. Kalau Excel kan namanya masih manual ya, laba ruginya sekian, ini neracanya sekian, angkanya nggak matching, kita pusing nyarinya. Kalau itu udah otomatis. Berarti di perusahaan itu bertahap dari jurnal umum. Iya kayak gitu. Itu sih udah nggak ada istilah jurnal umum ya. Sekarang istilahnya udah masuk ya. Jadi ada program tuh yang kadang anak-anak karena udah biasa kerja pakai kayak di SAP ya, itu udah nggak ngerti lagi jurnal umum. Pokoknya kalau ini tiketnya ini, kalau ini tiketnya ini tiketnya ini gitu. Jadi giliran dia ditanya secara manualnya dia udah bingung karena udah kebiasaan pakai gitu. Jadi karena udah biasa sama teknologi yang jadi ya, bingung dia untuk yang kembaliin lagi waktu di masa kuliah dia udah kagak ngerti. Nah itu juga dengan adanya sistem itu perusahaan itu bisa semakin besar. Jadi kayak misalnya Tempo gitu dia pakai program SAP yang program mahal itu miliaran ya.
itu begitu dia jual saham dia ke luar negeri, orang luar negeri itu gak akan berani beli saham karena dia anggap sistemnya tuh udah bagus gitu. Jadi makanya kalau kamu tanya pakai Excel udah nggak zamannya lagi. Kirain masih pakai. Nggak ada, udah nggak ada. Paling Excel itu kontak doang aja. Kan Bapak di akuntansi perusahaan kan? Itu Bapak bisa pindah perusahaan kalau atas izin. Pindah mah ya resign, namanya mengundurkan diri. Ya harus berani lah. Harus berani. Apa ya? Nanti suatu saat kalau kamu udah dewasa, udah mulai itu juga, kita kan nggak mungkin di satu tempat gitu. Soalnya kalau kita pengen maju, pengen naik, kita nggak mungkin maju dari kantor kita pasti akan cari tempat lain, melamar tempat lain. Kita usahain dapat posisi yang lebih tinggi dari yang lama. Bapak kenapa milih akuntansi, seorang akuntan perusahaan? Kan ada 4 ini profesi, akuntan pendidikan, publik, sama pemerintah. Itu Bapak lebih tertarik ke perusahaan? Kalau aku kan pendidikan kan pasti kan dia hanya mengajar. Iya, mengajar. Ya. Kalau aku kan pemerintah, dia harus kerja di BUMN. Itu pun masuknya pun agak susah masuk kerjanya. Terus satu lagi aku kan apa? Publik. Akuntan publik. Satu lagi Perusahaan. kalau akuntan publik itu kan dia view meriksa, misalnya ada perusahaan pengen di audit, nah dia masuk ke situ jadi perusahaan publik ini. Kalau akuntan perusahaan kan kita ngerjain perusahaan itu dari data-data awal, dari cuma kwitansi, dari itu terus jadi laporan keuangan. Nah itu ada seninya, makanya saya lebih tertarik di situ. Kalau akuntan publik kan ini laporan udah jadi nih, akuntan publik dia baru meriksa, oh ini ada salahnya di sini, ini di sini Ini jasa. Nah dia bukan karyawan di perusahaan itu, tapi dia akan ngecekin. Mungkin akuntan publik kan nanya ke saya, Pak, ini angka ini dapat dari mana ya? Tapi biasanya dia hanya kerja dari pagi sampai jam 5. Saya nggak mau diganggu, dia akuntan publik hanya akan mulai kerja tuh dari jam 6 udah sampai jam 9 malam dia. Jadi begitu, dia hanya boleh buka-buka dokumen kita, tapi saya mungkin udah pulang kali. Kan besok pagi dia paling naruh di kertas, Pak saya mau tanya ini datanya dari mana, datanya dari mana. Itu akuntan publik. Kalau akuntan pemerintah, nah ini bedanya akuntan pemerintah sama perusahaan. Kalau perusahaan tuh waktu pencatatan itu dia akrual basis. Jadi kalau yang namanya hutang kita catat sebagai hutang, baru dibayar sebulan lagi, 2 bulan lagi. Tapi kalau akuntan pemerintah itu cash basis. Jadi mereka nggak ada istilah hutang, begitu dapat itu harus bayar, dapat bayar gitu. Ini cash basis. Jadi lebih simpel sebetulnya. Makasih Pak informasinya.